Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk kali ini saya akan berbagi bagaimana cara men-setting PHD ANBK 2021 yang semi online. Oke, kita mulai saja. Yang pertama yang harus diperhatikan sebelum kita men-setting untuk PHD ANBK 2021 secara offline. Syarat yang pertama, kita sudah menginstal untuk VirtualBox-nya. Kemudian yang juga perlu diperhatikan bahwa firewall harus dimatikan. Ya, jadi kita masuk ke control panel dulu untuk kita cek control panel, kemudian kita masuk ke system and security, kita cek dulu untuk Windows Defender firewallnya. Nah, ini untuk posisi ini masih on ya, jadi kita rubah untuk settingnya menjadi tidak aktif ya. Kita klik, kemudian kita turn off. Demikian juga untuk yang bawah. Setelah itu klik OK. Oke, jadi untuk firewallnya harus posisi tanda silang mati. Kemudian berikutnya yang kedua, kita harus men-setting IP static karena kita menggunakan klien untuk menjalankan simulasi ini ya. Jadi kita cek dulu, klik kanan, open network, kemudian kita masuk ke Ethernet-nya. Setelah itu klik change adapter option. Nah, ini kita cek untuk adapter 1 tidak teridentifikasi, Ethernet 2 connect ke internet. Jadi yang akan kita gunakan adalah adapter yang connect ke klien melalui switch hub. Jadi yang kita gunakan yang pertama ini, kita cek dulu, kita double klik, kemudian klik properties. Berikutnya kita masuk ke TCP IP 4, klik double. Nah, ini yang perlu kita setting. Jadi kita rubah untuk ke IP static. Untuk IP static nanti segmennya harus 0, tidak boleh menggunakan segmen yang lain. Kemudian untuk IP statiknya ini tidak boleh menggunakan angka 200 dan tidak boleh IP-nya crash dengan PC klien. Itu yang perlu kita perhatikan. Misalnya saya buat ini 192.168 kemudian 0, saya ketikkan 101 ya. Jadi segmennya 0, kemudian IP statiknya yang ini tidak boleh crash dengan klien atau PC lain. Kemudian untuk subnet masknya kita klik saja, nanti otomatis akan terisi. Setelah itu klik OK. Jangan lupa untuk klik OK kembali. Setelah itu kita close ya, jadi itu syarat sebelum kita memulai. Kita tutup dulu. Berikutnya kita cek untuk security-nya, untuk antivirusnya. Kita cek dulu untuk antivirusnya, kita lihat dulu untuk, nah ini untuk ini posisinya on semua karena nanti kita akan menggunakan Exambro admin, maka kita harus membuat supaya
Exambro admin itu tidak dikenali sebagai virus. Kita buat untuk pengecualian, jadi kita exclusion untuk Exambro adminnya. Kita klik untuk exclusionnya, kita add, kemudian kita add, kemudian pilih folder, karena kita akan membuat untuk Exambro admin itu tidak dikenali sebagai virus. Kita masuk ke foldernya PHD simulasi ya. Kebetulan saya meletakkan di PHD simulasi. Kemudian Exambro yang kita gunakan versinya 27.11.19. Kita select untuk foldernya, kemudian klik yes. Nah, jadi nanti ada tambahan seperti ini, kita masuk. Jadi ada pengecualian yang dikenali nanti supaya tidak dikenali sebagai virus. Oke, kita tutup dulu. Kemudian berikutnya kita masuk untuk membuat virtualnya. Kita masuk ke virtual box-nya dulu. Oke, ini kebetulan sudah ada simulasi ini. Kita membuat untuk yang baru. Ya, kalau memang belum ada kita buat baru. Kalau sudah ada, misalnya kita akan membuat yang baru juga boleh. Untuk berikutnya klik new. Setelah kita klik new, kalau di sini ada nama untuk virtualnya, ini tidak boleh sama dengan yang sudah pernah dibuat. Ini ada simulasi garis bawah HNPK. Kita buat untuk nama virtualnya misalnya simulasi saja. Kita buat simulasi. Kalau nanti kita mau menambah untuk lebih dari satu kata, maka harus ditambah tanda underscore. Oke. Berikutnya untuk tipe kita pilih yang Windows, kita biarkan saja. Kemudian untuk versi ini kita buat untuk versi, kita pilih yang Windows 2012. Ya, ini Windows 2012 64 bit, kemudian klik next. Setelah itu untuk memory size-nya boleh dinaikkan sampai batas hijau saja, tidak boleh melebihi di batas merah ini. Kemudian kita klik next. Setelah kita klik next, berikutnya kita gunakan untuk PHD-nya, letaknya di mana? Kita add untuk yang kita gunakan PHD, misalnya PHD yang kita gunakan adalah PHD simulasi. Nah, ini kita pilih, kemudian klik open. Setelah itu klik choose, kemudian klik create. Oke, sekarang kita sudah buat untuk virtual misalnya. Berikutnya kita akan setting dulu, klik setting. Yang perlu disetting ini yang pertama adalah di sistemnya. Kemudian kita masuk ke prosesor. Untuk prosesor ini juga boleh dinaikkan sampai batas hijau, tidak boleh melebihi batas hijau. Kemudian berikutnya kita menuju untuk network. Untuk pemilihan adapter 1 kita klik, kita pilih yang bridge. Kemudian untuk nama adapter yang terkonek dengan switch hub ini yang kita pilih. Tadi kalau masih ada keraguan,
boleh kita cek lagi, klik open network, kemudian masuk ke Ethernet, switching adapter ini supaya kita pasti tidak salah untuk memilihnya. Yang kita pilih adalah yang bukan connect internet. Tadi kita sudah setting yang tidak connect internet, berarti untuk pemilihan adapternya ini adalah Realtek. Oke, kita tutup dulu. Kita sudah yakin bahwa untuk adapter 1 yang kita pilih bukan TP-Link, tapi kita pilih yang Realtek. Kemudian berikutnya kita menuju ke adapter 2. Adapter 2 ini kita centang dulu. Kemudian untuk adapter 2 kita pilih NAT. Nanti secara otomatis akan mencari adapter yang terkonek ke internet. Kita oke. Oke. Setelah kita oke, untuk menjalankan PHD simulasi ANBK 2021 tidak boleh dijalankan dari VirtualBox. Ini yang perlu kita ingat. Jadi tidak boleh di start dari sini. Kita tutup dulu. Jadi untuk menjalankan itu melalui Exam Browser Admin. Kita cari untuk Exam. Ini yang perlu diperhatikan. Untuk Exam Browser supaya tidak dikenali sebagai virus, untuk Exam Browser karena kita gunakan yang semi online, jadi kita gunakan yang versi ini. Terlebih dahulu sebelum kita jalankan, setelah kita ekstrak akan muncul ini. Jadi setelah muncul ini langsung saja sebelum dijalankan maka kita exclusion untuk supaya tidak dikenali sebagai virus. Kita masuk ke security-nya, ya, Windows Security, kita klik, kemudian kita klik untuk virus and threat protection, kemudian berikutnya kita scroll ke bawah, kita pilih untuk manage settingnya dulu, ya. Untuk manage settingnya maka kita pilih yang exclusion ini, pengecualian. Jadi supaya tidak dikenali sebagai virus maka harus didefinisikan untuk pengecualiannya. Kita klik add, ya, kita klik add, kemudian karena sudah kita ekstrak berupa folder, kita masuk ke klik folder, kita cari tempatnya, ya. Tadi tempatnya ada di sini, kita ulang, PHD simulasi, kemudian exam online. Nah, ini file yang akan kita kecualikan supaya tidak dikenali sebagai virus. Kemudian klik select folder, berikutnya klik yes. Jadi nanti akan muncul satu folder pengecualian supaya tidak dikenali sebagai virus. Oke, kita tutup dulu. Kemudian kita jalankan untuk Exam Browser Admin. Kita double klik kemudian browsernya untuk file exclusionnya supaya tidak terdeteksi sebagai virus. Oke, kita jalankan. Ini tadi sebelumnya saya sudah memilih Exam Browser ini untuk dipilih sebagai exclusionnya, jadi supaya tidak dikenali sebagai virus. Berikutnya kita jalankan untuk exam adminnya, kita klik kanan, kemudian klik run administrator, kemudian kita pilih yes. Nah, ini berikutnya untuk kita akan masuk untuk settingnya dari exam browser administratornya. Yang pertama, ini ada error, ya, jadi sudah ditunjukkan di bawah ada error. Ini yang merah ini karena belum di set untuk Chrome-nya. Yang kedua untuk VirtualBox-nya. Jadi yang harus kita lakukan dulu adalah mengset
virtual machine-nya dengan Chrome-nya. Kita klik set dulu. Untuk nama virtualnya tadi ada 2. Jadi karena kita tadi membuat untuk simulasi, kita klik simulasi, kemudian klik set. Ya, berikutnya ini untuk tanda di bawah yang error ini sudah tidak muncul. Kita cek dulu untuk Chrome-nya. Ya, untuk Chrome-nya letaknya di mana? Kita cek dulu untuk file Chrome. Ya, di Google, kemudian Chrome, kita double klik dulu, kemudian klik Chrome, open. Ya, jadi ini sudah tidak muncul lagi. Berikutnya kita akan jalankan untuk virtualnya, klik start dulu. Kita tunggu beberapa saat. Ya, ini sudah mulai jalan untuk VirtualBox-nya. Kita tunggu beberapa saat. Sambil kita menunggu, jadi kita ulas dulu untuk menu yang ada. Ini namanya CPT Sync. Jadi di menu 1 ini bisa menampilkan ini 9 Windows secara besar. Kemudian nanti yang tampilan kedua 1/2 seperti ini. Ini masih ada error untuk Chrome-nya, nanti kita set. Yang berikutnya yang pilihan 2 ini yang nanti adalah tampilan untuk CPT Sync, ya. Oke, karena ada error ini kita set dulu untuk Chrome-nya, kita set dulu. Ya, tadi letaknya ada di aplikasinya. Kita klik Chrome, kemudian klik open. Oke. Ya, sudah hilang untuk Chrome-nya. Kita tunggu nanti untuk virtual Windows-nya jadi sudah posisi ready. Nah, kita tunggu, masih proses, belum selesai. Nanti akan muncul jamnya, ya. Jadi ini masih proses, akan muncul jam, kemudian juga internetnya sudah tersambung, ya. Jadi di virtual ini juga internetnya belum juga muncul. Kita tunggu.
ya, ini sudah muncul jam. Nanti berikutnya setelah muncul jam, ini nanti ada untuk starternya akan dijalankan dari sini, nanti akan dijalankan secara otomatis starternya. Ini internetnya juga sudah connect, kita tunggu beberapa saat. Ya, ini starternya sudah run, ya, sudah di running, sudah check it, semuanya oke, finish. Ya, berikutnya kita akan masuk ke lembar CBT Sync, halaman CBT Sync. Ya, jadi ini adalah tampilan dari CBT Sync. Yang pertama, lembar ini untuk masukkan ID server, kemudian yang ini serial number dari mainboard, kemudian password. Sekarang yang perlu kita perhatikan bahwa untuk memasukkan ID server, ya ini yang juga perlu diperhatikan, sangat penting. Untuk ID server, kita klik dulu, kita hapus, ya, sampai batas kiri terakhir. Untuk ID server, lebih baik tidak mengcopy ID server yang ada di web ANBK. Tulisan nama ini, oke, jadi untuk nama mengetikkan, jadi untuk menuliskan ID server itu tidak boleh ada spasi, itu yang terpenting. Kemudian jadi untuk tampilannya kita cek, kalau posisi ini 1 seperti ini, posisi 2, jadi tampilannya seperti ini, 1/2, jadi nama virtual dengan CBT Sync. Kemudian kalau posisi 2, klik 2, apabila nanti CBT Sync-nya ada masalah, tidak boleh langsung disilang di pojok kanan ini. Jadi kita masuk untuk mematikannya, klik 1, kemudian klik ACPI shutdown virtual machine. Ya, coba kita matikan, kita klik, tunggu beberapa saat. Nanti ini posisinya masih running, jadi nanti akan berubah jadi shutdown, akan kita matikan, ditunggu beberapa saat. Setelah klik ACPI shutdown, baru boleh diklik exit. Nah, setelah kita klik exit, nanti akan muncul di sini peringatan untuk proses shutdown. Oke, sudah tertutup. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.